Yeay, selamat datang kembali di acara yang spesial untuk Anda, yakni Geber UMKM, Gerakan UMKM Beranjak Jember, Jember Expo 2021. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang paling meriah secara virtual. Wow, terima kasih tepuk tangannya ya. Baik. Dan kami ucapkan selamat datang kembali kepada perwakilan Bank Indonesia Jember, Bapak Hestu Wibowo. Dan juga kami ucapkan selamat datang kembali kepada Kepala OPD dari instansi vertikal Sekar Kijang serta pimpinan perbankan atau yang mewakili. Dan Bapak atau Ibu pelaku UMKM dan pegiat pariwisata, serta Bapak atau Ibu undangan, serta seluruh hadirin di webinar ini. Betul sekali, dan yang pastinya kantor perwakilan Bank Indonesia Jember bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Jember untuk terus bersinergi dalam meningkatkan daya saing produk UMKM Jember dan juga meningkatkan pengembangan inovasi bisnis UMKM melalui Geber UMKM Jember Expo 2021. Dan kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi link absensi. Kemudian acara ini didukung oleh JNE yang memberikan potongan ongkir 25%. Wow. Dan untuk setiap transaksi belanja produk UMKM berlaku tanggal 27 sampai 31 Agustus 2021. Lumayan tuh ya, mumpung masih ada waktu ya iya, kan? Iya benar 25% loh, lumayan banget. Cepetan ya Kak ya? Betul banget ya, jadi mumpung ada waktu silakan untuk bisa manfaatkan dengan sebaik mungkin ya untuk setiap transaksi belanja produk UMKM yang berlaku 27 hingga 31 Agustus 2021 dengan memberikan potongan ongkir 25%. Dan jangan lupa juga untuk bisa mengunjungi di www.sekarkijangexpo.id untuk menikmati virtual showcase UMKM Sekar Kijang dan follow Instagramnya dan juga YouTube Sekar Kijang Expo ya. Dan tentunya tadi di sesi pertama telah berlangsung webinar meningkatkan daya saing usaha mikro melalui PIRT dan PKP. Betul sekali, dan yang pastinya sangat bermanfaat sekali ya. Tentunya buat masyarakat-masyarakat yang ada di Jember, seluruh Jember. Iya Putri, dan yang pastinya di sesi yang kedua kali ini tidak kalah menarik karena Geber UMKM dalam rangkaian Jember Expo 2021 mempersembahkan kiat menembus pasar ekspor di masa pandemi, dan yang pastinya akan dipandu oleh seorang news anchor IDX Channel dan MNC News. Kita langsung saja kita sambut, inilah dia moderator kita kali ini, ada Clara Antawijaya. Terima kasih rekan MC. Luar biasa sekali ya openingnya. Selamat pagi dan selamat datang kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember, Bapak Hestu Wibowo, Kepala OPD dan instansi vertikal Sekar Kijang, serta pimpinan perbankan atau yang mewakili, Bapak Ibu pelaku UMKM, serta Bapak Ibu undangan, serta seluruh hadirin di webinar ini. Izinkan saya membuka sesi ini dengan satu pantun ya. Beli pecel di warung Bu Iin, tidak lupa makan nasi langi. Cakep. Selamat pagi hadirin, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Clara Antawijaya, izinkan saya menjadi moderator dalam talk show Kiat Menembus Pasar Ekspor di Masa Pandemi yang merupakan rangkaian dari acara Jember Expo 2021. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, walaupun pandemi COVID-19 tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara fisik, namun Bank Indonesia mengaturkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Bapak Ibu hadirin yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti talk show Kiat Menembus Pasar Ekspor di Masa Pandemi. Ekspor adalah salah satu kegiatan yang berkontribusi dalam pemulihan ekonomi, dan pada masa pandemi ini, ekspor memiliki tantangan dan juga hambatan yang berbeda dengan kondisi normal. Perubahan situasi dan kondisi ini memaksa pelaku ekspor dan calon pelaku ekspor yang mau tidak mau harus beradaptasi dan mengganti strategi untuk menembus pasar ekspor. Maka dari itu, untuk menakar potensi terkait dengan ekspor di masa pandemi, sudah bergabung bersama kami dua narasumber yang sangat ahli dalam bidangnya.
Narasumber yang pertama adalah Bapak Asep Munandar selaku Kepala Bea Cukai Jember dan Ibu Nur Hayati yang merupakan eksportir. Dan di akhir pemaparan nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi nantinya akan ada 2 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah menarik dari Bank Indonesia. Jadi Bapak Ibu silakan untuk ketik pertanyaan di kolom chat Zoom yang sudah tersedia. Baik, pertama-tama mari kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Asep Munandar. Beliau merupakan Kepala Bea Cukai Jember dan sempat menjabat sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Timur. Dan beliau juga handal dalam bidang akademis ya, tercermin dari gelar yang didapati sebagai lulusan Magister Sains Administrasi Publik. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Clara. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Iya Pak, dengan profil Bapak ini yang sangat luar biasa. Tentunya hadirin sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari Bapak ini terkait dengan pasar ekspor di masa pandemi ini. Maka dari itu kami silakan Bapak untuk menyampaikan materi. Terima kasih Bu Clara. Yang saya hormati Bapak Estu Wibowo selaku perwakilan BI Jember. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada kesempatan kali ini. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa walaupun dalam ruang Zoom meeting ya. Saya pikir ini juga tidak mengurangi silaturahmi kita dan kebersamaan kita pada pagi hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mungkin saya akan memperkenalkan diri. Jadi Mbak Clara atau Bu Clara, jadi saya sebenarnya baru 3 minggu ini berada di wilayah Jember. Jadi saya sebelumnya berdinas sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur berkedudukan di Palembang. Dan pada 3 Agustus yang lalu saya mendapatkan keputusan untuk menjadi Kepala Kantor Bea dan Cukai Jember. Alhamdulillah pagi hari ini mungkin saya nanti akan untuk pemaparan nanti akan dibantu oleh teman-teman dari tim klinik ekspor Bea dan Cukai Jember. Mungkin sebelum paparan dari teman-teman semua, saya mungkin ingin memperkenalkan apa sih tugas pokok fungsi daripada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yaitu yang pertama sebagai revenue collector, yaitu pengumpul penerimaan negara. Jadi kami bersama-sama dengan teman-teman Direktorat Jenderal Pajak mengumpulkan penerimaan negara. Dari sisi kami ada penerimaan bea masuk, ada penerimaan bea keluar, dan ada penerimaan dari sektor cukai. Kemudian juga kami mempunyai tugas untuk community protector, yaitu menjaga masyarakat dari masuknya barang-barang yang berbahaya, barang-barang larangan, termasuk psikotropika dan kemungkinan senjata api, bahan peledak dan sebagainya. Kemudian, nah ini dalam rangka hari inilah kami punya tusi untuk memberikan trade fasilitator dan asistensi industri. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kami Bea dan Cukai Jember bergabung dengan teman-teman dalam rangka untuk mengenalkan atau mendorong teman-teman IKM atau UMKM untuk bisa go internasional menembus pasar ekspor kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari Bea dan Cukai ada beberapa fasilitas yang bisa kita berikan untuk kemudahan baik itu impor maupun ekspor. Jadi kami ada beberapa fasilitas yang mungkin bisa teman-teman gunakan untuk kemudahan dalam melakukan kegiatannya sehingga nanti bisa menekan biaya sehingga bisa bersaing di pasar internasional kita. Itu diantaranya adalah masalah ada kawasan berikat, ada gudang berikat, ada pusat logistik berikat, ada toko bebas bea, ada tempat penyelenggaraan pameran berikat,
kemudian juga ada KITE. Nah, ini yang mungkin nanti akan kita fokuskan di sini, bahwa ada pembebasan atau pengembalian atas pengenaan bea masuk dan PPN ataupun PPNBM impor. Ini nanti kita coba akan kita pertajam di sini terkait dengan KITE untuk IKM, baik dengan KITE pembebasan maupun untuk pengembalian. Kemudian juga beberapa fasilitas terkait dengan KEK pertambangan maupun pembebasan. Jadi mungkin pada hari ini kami selaku Bea Cukai Jember tentunya pasti akan mendukung ya atas kegiatan ekspor nasional ini, terutama dari kawan-kawan UMKM ataupun IKM. Semoga nanti pemaparan kami bisa memberikan wawasan bagi pengusaha UMKM maupun IKM untuk menggunakan fasilitas-fasilitas kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Mungkin itu saja untuk paparan dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman dari Klinik Ekspor Bea dan Cukai Jember. Silakan teman-teman tim Klinik Ekspor. Mas Vicky. Baik, selamat siang. Perkenalkan saya Vicky dari Bea Cukai Jember. Izinkan saya untuk membawakan materi terkait kiat-kiat apa sih yang sebenarnya yang bisa ditempuh oleh Bapak Ibu di masa pandemi untuk dapat melakukan ekspor. Silakan. Izin share mungkin slide-nya, Mas Daus. Izin share operator. Oh ya, tak share ya. Apa sudah jelas ya? Sudah Pak, monggo. Sudah jelas ya? Maaf Ibu ya. Baik, udah jelas Bapak Ibu? Sudah Mas. Sudah, baik. Silakan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tentunya di bidang ekspor, Bea Cukai memiliki tugas dan fungsi, dan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini ketentuan yang berlaku di bidang kepabeanan. Kita lanjut, bagaimana sih ketentuan dan peraturan yang berlaku di bidang kepabeanan? Ada peraturan-peraturan yang terkait, yaitu PMK 145, 214, PMK 22, dan Perdirjen, dan selanjutnya. Terkait dengan ekspor, apa dan bagaimana ekspor itu sendiri? Definisi ekspor adalah barang yang dimuat ke sarana pengangkut untuk diangkut dari daerah pabean, dianggap telah diekspor dan diberlakukan sebagai barang ekspor. Jadi Bapak Ibu yang ingin ekspor, definisi yang dimaksud ini bahwa barang yang telah dimuat atau dinaikkan ke sarana pengangkut. Karena secara yuridis, barang yang diekspor tersebut dianggap ekspor karena petugas bea cukai tidak mungkin mengawasi atau menempatkan petugas bea cukai di sepanjang garis perbatasan di mana NKRI atau kewenangan ekspor itu berada. Di kantor izin ya. Oke. Kewenangan ekspor itu berada. Nah, terkait dengan ekspor, ada beberapa ragam fasilitas ekspor yang ditawarkan oleh pemerintah yang saat ini diemban atau dijalankan oleh
kami sebagai Bea Cukai terkait dengan tempat minuman berikat, ada terkait dengan pembebasan, pertambangan, dan kawasan pelabuhan, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Khusus untuk TPB ada beberapa kategori TPB. Kawasan berikat, ada gudang berikat, ada pusat logistik berikat, toko bebas bea, dan penyelenggaraan berikat. Nah, bagaimana perlakuan terhadap barang-barang yang masuk atau yang akan dimasukkan atau yang akan diekspor dari tempat penimbunan tersebut? Barang-barang yang masuk atau yang diimpor tersebut mendapat penangguhan bea masuk. Akan tetapi ada orientasi ekspornya di situ. Hanya saja perlakuan di sini barang-barangnya di sini berbeda. Di kawasan berikat mungkin barang diolah terlebih dahulu. Di gudang berikat barangnya hanya ada penyortiran, hanya dilakukan pekerjaan yang sederhana. Pusat logistik berikat barang hanya didistribusikan. Toko bebas bea barang yang akan dijual, yang akan dibawa ke luar negeri atau dijual untuk perwakilan diplomatik. Tempat penyelenggaraan berikat, barang-barang yang masuk di sini mendapat penangguhan bea masuk khusus untuk pameran berikat. Kita akan fokus ke kemudahan impor tujuan ekspor. Barang-barang apa saja yang nantinya mendapat kemudahan impor tujuan ekspor dan bagaimana sih perlakuan terhadap barang-barang yang mendapatkan fasilitas KIT atau kemudahan ekspor. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa dalam melaksanakan ekspor kita perlu pahami terlebih dahulu bahwa ada barang-barang yang diatur ekspornya. Barang-barang apa saja? Produk pertanian, produk kehutanan, produk perkebunan, ada produk pertambangan, ada hewan, tumbuhan yang dilindungi, begitu juga ada limbah B3. Bagaimana pengaturan ekspor ini diatur oleh instansi teknis terkait. Nah, ada yang diatur bagaimana terhadap ekspor tersebut, apakah ada barang-barang yang terkena bea, karena bea cukai identik dengan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Terkait ekspor, bagaimana pemungutannya itu, bagaimana melakukan pemungutan terhadap barang yang terkena bea keluar. Jadi tidak semua barang-barang yang kena bea keluar Bapak Ibu. Barang apa saja yang kena, produk mineral logam, kulit, kayu, CPO, dan biji coklat. Itu saja yang kena. Nah, bagaimana sih proses selanjutnya di bea cukai? Proses selanjutnya di bea cukai sangat cepat. Melihat alur yang begitu panjang dari menyeluruh modul, menyiapkan dokumen, sampai menyiapkan modul, sampai barang itu tersebut bisa dinaikkan ke sarana pengangkut, itu prosesnya sangat cepat. Bisa jadi cuma 10-15 menit, bahkan dalam tempo cuma 5 menit. Dengan asumsi bahwa dokumen yang disiapkan, invoice, packing list, dan dokumen persyaratan lainnya itu lengkap. Nanti akan dicek apakah barang tersebut kena pajak, tentunya bayar bea keluar, apakah barang tersebut perlu perizinan dokumen yang terkait, nah akan dicek atau dimandatori oleh yang namanya International Single Window. Apabila dibutuhkan konfirmasi terkait pembayaran bea keluar atau terkait perizinan, maka Bapak Ibu dapat mengurus izinnya terlebih dahulu atau dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu. Kemudian barang itu akan didaftarkan dan barang itu akan dicek atau diperiksa jika diharuskan diperiksa. Tidak semua barang diperiksa dengan manajemen risiko yang ada di kami, yang ada di sistem komputerisasi pelayanan. Kemudian barang itu kalau sudah siap semuanya, maka akan diterbitkan nota pelayanan ekspor. Pelayanan ekspor ini, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa sejak dokumen itu disubmit atau dikirim di sistem, sampai dengan dokumen itu masuk ke kantor atau di sistem komputerisasi kepabeanan yang ada di kita, dan diterbitkannya nota pelayanan ekspor, atau dapat dinaikkan ke sarana pengangkut yang sesuai dengan definisi ekspor tadi, itu cukup cepat Bapak Ibu. Nah, sekarang kita fokus, apa sih itu kita, bagaimana, apa aja barang yang diangkut, apa ada barang yang kena keluar, proses pelayanan ekspor sangat cepat yang ada di kami. Nah, fasilitas apa yang ditawarkan? Fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor. Fasilitas apa? Fasilitas tersebut, kemudahan impor tujuan ekspor diberikan kepada industri dengan skema di mana barang dan bahan baku, bahan penolong akan mendapat fasilitas impor pembebasan bea masuk, PPN dan BPN tidak dipungut,
atau juga dapat pengembalian bea masuk. Barang tersebut dapat diimpor atau luar daerah pabean yang akan diolah, dirakit, atau dipasang. Tentunya dengan kriteria-kriteria tertentu, dilihat dari bidang usaha, bukti kepemilikan, apakah ada sistem pengendalian internal yang memadai, dan pencatatan yang berbasis IT inventory. Nah, bagaimana mendapatkan proses seperti ini? Sulit nggak sih? Di kantor Bea Cukai, di kami prosesnya sangat cepat. Apabila Bapak Ibu ingin mengurus khusus untuk kita, perlu saya jelaskan kembali bahwa kita ini ada dua, ada kita pembebasan, ada kita pengembalian. Perbedaannya di mana? Untuk kita pembebasan, pada saat barang tersebut masuk, itu tidak dilakukan pembayaran terlebih dahulu. Tidak dilakukan pembayaran terlebih dahulu, akan tetapi harus menyerahkan jaminan. Ya, barang apa aja yang mendapat pembebasan, bebas bea masuknya, PPN dan PPN tidak dipungut. Prosesnya cepat, 3 hari, dan diproses di kantor wilayah 3 hari setelah pemeriksaan dokumen dan lokasi, dibuat berita acara, dipaparkan di depan kepala kantor wilayah atau kepala kantor pelayanan utama atau KPU, dalam waktu 1 jam akan mendapat keputusan disetujui atau ditolak. Begitu juga dengan kita pengembalian. Perbedaan antara kita pembebasan dengan kita pengembalian terletak pada saat barang itu dimasuk. Apabila barang yang tadi dibayar terlebih dahulu pajaknya, maka pada proses ekspornya akan dikembalikan pajaknya, di reimburse. Kalau kita pembebasan, pada saat masuk tidak dilakukan pembayaran, akan tetapi harus menyerahkan jaminan. Nah, khusus untuk Bapak Ibu yang pesertanya mayoritas di sini kita lihat dari industri kecil menengah atau dari UMKM, ada fasilitas yang lebih dekat dengan IKM, yang lebih dapat menyentuh ke industri atau usaha ke Bapak Ibu, namanya fasilitas kita IKM, industri kecil dan menengah. Barang apa, fasilitas apa aja yang dapat, sama seperti fasilitas kita pembebasan, mendapat pembebasan bea masuk, PPN tidak dipungut, dan PPN BM tidak juga dipungut. Peruntukannya buat apa? Nanti Bapak Ibu yang akan mengimpor bahan baku untuk diolah, untuk dirakit, atau mesin, atau juga barang contoh, silahkan diimpor, tidak dipungut PPN dan PBM-nya, dan dapatkan pembebasan bea masuk. Tentunya ada syarat. Siapkan NIB-nya, izin usahanya, siapkan bukti kepemilikan, sama perizinannya, sangat cepat. Dibuat berita acara periksa lokasi dalam tempo 1 jam, akan segera diputuskan apakah ini mendapatkan izin atau ditolak. Manfaatnya sangat banyak kepada Bapak Ibu. Apa aja yang didapat? Dengan prosedur, dengan pelayanan yang diberikan, Bapak Ibu akan mendapatkan prosedur yang sangat mudah. Kemudian dengan fasilitas fiskal yang diberikan, bea masuk, bea masuk dibebaskan, PPN tidak dipungut, PPN tidak dipungut. Tentunya akan membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan modal dan arus kas, modal usaha dan arus kas, membantu penurunan biaya produksi di saat produksi Bapak Ibu semakin banyak yang diimpor, semakin banyak yang diproduksi, semakin banyak penawaran, Bapak Ibu tentunya dapat menekan biaya produksi yang ada dan meningkatkan daya saing. Nah, di kami selama ini Bea Cukai telah melakukan asistensi, pengawasan, pelayanan terkait dengan para pelaku UKM atau IKM dalam menjalankan usaha. Terdapat efisiensi dalam melakukan usaha. Produk-produk apa aja yang mereka dapat? Ini salah satu contohnya success story dari PT 7 bulan. Mereka dapat impor bahan baku dengan orientasinya di ekspor. Ini juga ada beberapa success story dari beberapa UKM yang telah dibantu atau menggunakan fasilitas kita IKM. Nah, di kantor Bea Cukai, khususnya kantor Bea Cukai Jember dan di kantor Bea Cukai mana aja sebenarnya Bapak Ibu, kami menyiapkan namanya klinik ekspor. Apa sih klinik ekspor?
tujuannya ngapain di sana. Klinik ekspor dibuat dengan tujuan agar supaya Bea Cukai lebih dekat dengan para pelaku usaha dan dengan tujuan untuk membantu pengembangan industri dari para pelaku usaha itu sendiri. Apa yang didapat di sana? Edukasi dan pemberian informasi. Bapak Ibu yang datang ke kami, yang masuk ke klinik ekspor akan diedukasi, akan di-coaching, diberikan informasi, akan diasistensi apabila ada pengurusan-pengurusan yang lain yang mungkin sekiranya masih belum bisa, masih belum teratasi. Coba kita cari jalannya, kita bantu dalam kapasitas dan kapabilitas kami sebagai petugas Bea Cukai sesuai dengan tupoksi kami tentunya. Konsultasi sistem dan prosedur, mungkin bingung, ini mau ekspor gimana ya, caranya seperti apa, bagaimana yang harus kita lakukan. Kami akan lakukan asistensi, kita akan temani Bapak Ibu, lakukan pembinaan terhadap kepatuhan. Nah, kalau sudah jadi nih, sudah ekspor, impor, ayo sama-sama, kita bagaimana sih sebenarnya kita bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan menghindari terjadinya kesalahpahaman yang ada. Mungkin fasilitas yang diberikan agar supaya tidak ada simpang siur. Ini fasilitas barangnya kemana nih, sudah diberikan bea masuk, apakah pembebasan bea masuk, apakah sudah diekspor, sudah diekspor apa belum, akan dicek sama-sama mengenai pembukuan, pencatatannya akan kita dampingi. Nah, selama ini Bea Cukai, khususnya Bea Cukai Jember, telah melakukan sinergi dengan beberapa kantor, dengan beberapa kantor, tentunya dengan instansi terkait. Dalam hal ini saat ini ya sedang berlangsung kami dengan kantor perwakilan Bank Indonesia cabang Jember, dan kita juga telah membantu beberapa UKM dan IKM untuk melakukan ekspor dan konsultasi tentunya, yang selama ini banyak yang masuk ke kami bertanya-tanya mengenai bagaimana menjadi eksportir, bagaimana memulainya. Kadang semua itu di luar tupoksi kami, tapi kami harus menjawab. Makanya kami butuh koordinasi dari beberapa instansi terkait, tentunya dengan perdagangan, perindustrian, dengan kantor perwakilan Bank Indonesia juga, mungkin dengan instansi yang berhubungan dengan larangan dan batasan, karantina, atau instansi yang lain, untuk kita berkolaborasi dan dapat memberikan informasi kepada pengguna jasa, sehingga informasi itu dapat digunakan untuk pengembangan usaha dari Bapak Ibu tentunya. Nah, di kami juga sering adakan sosialisasi atau audiensi dengan pelaku UKM. Oleh karena itu, para Bapak Ibu yang hadir pada saat ini ingin mungkin besok-besok setelah selesai acara mau datang ke kantor atau mau lakukan konsultasi online atau mau bertanya-tanya lakukan konsultasi, silakan Bapak Ibu. Kami punya kantor kami di Jalan Kalimantan nomor 33, ada hotline telepon dari kami. Bapak Ibu juga dapat menghubungi email kami, live chat kami, dan Instagram kami. Kami online, kami siap membantu Bapak Ibu, dan izinkan kami untuk men-share apabila Bapak Ibu yang ingin bertanya ke kami, akan di-share mungkin dari teman-teman klinik ekspor. Jika Bapak Ibu belum bisa konsultasi mungkin, bisa di-share, atau nanti konsultasi ke depan bisa di-share link konsultasi klinik ekspor. Baik, demikian dari saya. Sekiranya ada yang kurang, mungkin kita bisa share di sini terkait apa dan bagaimana ke depan untuk para pelaku ekspor. Terima kasih, saya kembalikan ke pimpinan Pak Asep dan pembawa acara. Terima kasih Mas Vicky atas paparannya. Jadi Mbak Ibu Clara, jadi kami memang sudah memiliki tim klinik ekspor dan kami siap melayani konsultasi terkait dengan kegiatan ekspor ini. Karena kami berharap mungkin kalau di ruang ini nggak cukup ya untuk bisa mengambil ilmunya. Makanya kami selalu siap melayani terkait dengan sekiranya teman-teman dari UMKM untuk audiensi atau bertanya-tanya terkait dengan detail-detail kegiatan ekspor ataupun persyaratan ekspornya. Mungkin itu dari kami sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih atas pemaparannya ya Pak Asep, Pak Vicky. Banyak sekali stimulus ekonomi yang sudah diberikan begitu ya oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi ini dari sisi ekspor. Seperti tadi relaksasi PPh impor untuk perusahaan kita dan KB, sampai dengan pembebasan
bea cukai alkohol begitu ya untuk penanganan COVID-19 yang sangat spesifik begitu. Apalagi dengan adanya klinik ekspor yang memberikan edukasi, asistensi, konsultasi dalam pembinaan. Dan sekarang juga saatnya ya pelaku bisnis yang menentukan arahnya seperti mau apa, terhambat karena pandemi atau justru memanfaatkan momen yang ada. Baik, terima kasih sekali lagi atas pemaparannya Bapak. Sebelum kita beralih ke narasumber yang kedua, mari kita bersama-sama menyaksikan suatu video persembahan dari Bank Indonesia. Selamat menyaksikan. Ekspor menjadi komponen yang sangat penting bagi ekonomi suatu negara. Dan tentunya ini sangat penting di awal adalah menembus pasar ekspor. Dan oleh karena itu diperlukan sharing pengalaman dan pemahaman kepada pelaku ekspor, khususnya UMKM, tentang bagaimana kiat menembus pasar ekspor. Bapak Ibu hadirin, izinkan saya juga mengarahkan kepada narasumber kita yang pada hari ini, Bapak Ibu Nur Hayati. Beliau merupakan seorang eksportir yang memiliki banyak sekali pengalaman. Salah satunya adalah beliau sempat menjadi mitra BNP 3 TKI Program Forum PMI Purna dan founder dari TKI Shop. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Bu, apa kabar? Halo, selamat siang teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, apa kabar? Wah, luar biasa Bu ya, dengan bekal pengalaman yang Ibu punya, tentunya ini hadirin sudah tidak sabar begitu untuk mendengarkan pemaparan Ibu terkait dengan pasar ekspor di masa pandemi ini. Maka dari itu, kami silakan Ibu untuk menyampaikan materinya. Baik, selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Bank Indonesia Jember yang sudah mengundang kami di acara ini. Baiklah, tak kenal maka tak sayang ya, tapi saya nggak pandai pantun, jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Chaiti. Betul yang dikatakan oleh Ibu Clara tadi, host, bahwa saya memiliki beberapa bidang usaha yang salah satunya adalah usaha ekspor. Baik, mungkin kita lihat paparan saja sedikit untuk mengenai ekspor. Oke. Kami memiliki satu usaha di bidang makanan yang memang memproduksi aneka makanan ringan, terutama aneka keripik yang setakat ini sudah kami ekspor ke beberapa negara di Asia, United Arab Emirates maupun Eropa. Ini perusahaan kami dan internasional, dan kita bisa lihat selanjutnya.
Oke. Nah, ini versi kami, versi pengusaha. Kalau tadi kan versi Bea Cukai ya, barang yang sudah keluar ke negara Indonesia itu disebut dengan ekspor. Nah, sebenarnya konsepnya sama. Ekspor adalah komoditas atau barang yang sudah keluar negara lain, dan di kami itu sebutnya kita nggak pandang itu bisnis besar atau bisnis kecil. Karena untuk ekspor itu sendiri skalanya sangat luas. Artinya begini, walaupun itu barang cuma sedikit atau hand carry, itu disebutnya ekspor juga. Dan itu yang banyak teman-teman nggak sadar. Nah, jadi walaupun sekarang bisnis kita masih kecil atau belum besar, kita nggak usah khawatir, kita nggak usah sedih, kita bisa ekspor dengan skala kecil. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita bisa bersaing di tingkat internasional. Artinya kita mempromosikan, memberikan informasi kepada masyarakat luas atau masyarakat internasional bahwa ini loh produk Indonesia ada yang bagus juga dan sudah memiliki standar ekspor. Oke, nextnya. Nah, kita bisa ke slide selanjutnya. Nah, ini secara global ekspor itu ada dua jenis, yaitu migas dan non migas. Nah, yang migas ini bukan kuasa kami bisa di ekspor di non migas. Artinya di ekspor non migas itu kita punya banyak produk. Nah, dari hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil kehutanan, peternakan, kerajinan, barang-barang industri, dan mineral hasil tambang. Oke, selanjutnya. Nah, ini syarat menjadi eksportir versi saya. Yang pertama, memang kita harus memiliki tekad dan nekat dulu. Artinya seperti ini. Tekad dan nekat itu diperlukan karena kita sebagai pengusaha harus punya mental yang mau belajar. Nah, seperti tadi teman-teman Bea Cukai sudah sampaikan, ada klinik ekspor. Silahkan, yang belum tahu tentang ekspor bisa belajar di klinik ekspor dengan teman-teman dari Bea Cukai. Nah, dari situ nanti kita akan mendapatkan informasi atau kita akan mendapatkan hal-hal yang belum kita ketahui tentang ekspor. Selain dengan Bea Cukai, kita juga harus bisa belajar dengan instansi-instansi lain. Indonesia ini sudah sangat luar biasa, antara satu kementerian dengan kementerian lain atau seperti Bank Indonesia itu memfasilitasi banyak sekali binaannya untuk bisa connect dengan kementerian-kementerian lain atau lembaga-lembaga pemerintah lain untuk memudahkan kita dalam berekspor. Contoh, tadi pagi saya menyimak juga perizinan untuk produk, yaitu dengan Badan POM. Bank Indonesia sudah memberikan fasilitas di situ, sehingga teman-teman akan lebih mudah lagi. Gimana caranya jemput bola supaya produk kita memiliki izin Badan POM, sehingga dari segi keamanan pangannya itu sudah mengikuti standar. Nah, yang kedua dan yang sampai keempat itu masalah teknis. Artinya kita memang untuk ekspor itu harus memiliki badan hukum berupa CV, PT, Persero, Perum atau koperasi. Tetapi untuk teman-teman yang belum punya badan hukum seperti ini, nggak usah khawatir. Kita bisa skala ekspor kecil atau kita bisa yang namanya undername. Undername itu kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ekspor ke luar negeri, sehingga kita bisa menjual produk kita di sana. Nah, yang kedua memang untuk undername ini ada perjanjian dan kerjasamanya di sana. Jadi nanti teman-teman contoh kami CVN dan Internasional juga sudah bekerja sama dengan teman-teman UKM di seluruh Indonesia untuk mengekspor produk-produknya ke luar negeri. Nanti di belakang teman-teman bisa lihat beberapa produk teman-teman yang sudah berhasil bekerja sama dengan kami dan sudah eksis di luar negeri. Nah, yang ketiga ya memang sebagai warga negara yang patuh hukum, kita wajib memiliki NPWP. Nah, yang terakhir itu ada invoice, packing list, dan beberapa perizinan lainnya yang memang sudah disyaratkan untuk
barang bisa ekspor. Oke, selanjutnya. Nah, ini tips dari kami pribadi, gimana sih caranya jadi eksportir pemula. Kami ini adalah praktisi ya, teman-teman. Kami ini praktisi ya. Jadi kami menjalankan langsung mulai dari nol. Background saya memang bukan background saya ini bukan marketing, bukan background yang berjualan seperti itu ya, tetapi kami belajar banyak hal gimana caranya kita bisa jualan tapi di luar negeri gitu ya, yang disebutnya yang kerennya itu eksportir. Nah, yang pertama kita memang harus menyiapkan produk. Artinya kalau teman-teman punya produk, harus disiapkan produk itu memiliki standar, terutama standar negara tujuan. Artinya sebelum kita masuk ke pasar negara tersebut, kita harus riset dulu. Contoh, saya mau masuk pasar United Arab Emirates. Apa sih standar makanan di sana itu, perizinannya apa saja? Kalau di Indonesia kita harus punya BPOM contohnya, kita punya sertifikat halal, HACCP, ISO. Nah, sama di luar negeri pun seperti itu. Harus ada standar untuk keamanan pangan yang negara yang kita ingin tuju. Nah, carinya gimana? Kita bisa cari di informasinya melalui internet. Contoh, saya akan typing misalnya Dubai. Saya mau ekspor makanan ke Dubai. Nah, nanti di situ ada standarnya untuk makanan di Dubai itu harus apa. Nah, disitulah kita harus pelajari. Jadi kita begitu produk kita masuk luar negeri, kita sudah tahu, oh bahwa di Dubai itu misalnya nggak boleh pakai pewarna misalnya methylene blue atau apa gitu ya, contoh misalnya. Oh berarti kita harus ganti dengan yang lain yang bisa masuk di standar negara itu. Nah, yang kedua, tips dari kami adalah berani berinvestasi. Artinya kami awal-awal memang tidak mengerti tentang ekspor itu seperti apa. Kami belajar melalui banyak sekali instansi dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah maupun pelatihan-pelatihan yang berbayar. Artinya kami berinvestasi di situ. Di samping itu kita perlu actionnya. Actionnya itu berupa apa? Berupa mengikuti pameran. Jadi sebelum pandemi memang pameran itu banyak sekali diberikan oleh ITPC atau kedutaan-kedutaan Indonesia yang ada di luar negeri. Tetapi semenjak pandemi ini memang nyaris tidak ada. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu kita tetap bisa berkoordinasi dengan ITPC atau dubes-dubes Indonesia yang ada di luar negeri untuk info selanjutnya atau dimintakan daftar buyer. Nah, biasanya mereka punya ITPC atau atas perdagangan, mereka punya daftar buyer yang membeli produk spesifik. Artinya misalnya buyer X dia spesifik beli aneka cemilan atau keripik. Misalnya ada lagi buyer Y, dia spesifik membeli home decor atau kebutuhan rumah. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, itu berkomunikasi ya. Jadi kami awalnya juga berkomunikasi dengan teman-teman dari ITPC atau dari atas perdagangan yang ada di luar negeri melalui email, minta info. Artinya kami minta database siapa sih buyer yang cocok dengan pembeli yang produk yang kita punya. Artinya saya akan follow up di situ. Saya akan follow up sehingga nanti kita akan memiliki satu database untuk pembeli atau buyer yang di luar negeri. Nah, ini yang keempat juga sama. Kita mulai membuat list negara sasaran ekspor. Artinya kalau kita ekspor itu kita nggak bisa ngacak. Awal memang kami memilih Eropa untuk negara tujuan awal ekspor kami. Kenapa Eropa? Karena Eropa memiliki standar yang tinggi. Artinya
untuk produk makanan, mereka punya standar yang tinggi, sehingga kalaupun kita tidak sampai di standar itu, setidaknya United Arab Emirates kita bisa masuk, Asia kita bisa masuk. Nah, seperti itu. Nah, yang kelima, ini salah satu tips, kami dulu juga bekerja sama dengan perusahaan yang sudah ekspor. Kami bekerja sama dengan Kalbe Nutrition Food, dengan perusahaan besar-besar lainnya untuk membantu kami para UKM untuk bisa ekspor. Nah, kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar memang waktu itu untuk mengekspor produk-produk kami ke Jerman. Jadi mereka membantu kami dengan legalitas dan lain-lain dan standar, tentu saja standar. Contohnya, kalau kamu mau masukin produk X, makanan X, kamu harus pakai standar SOP-nya seperti ini. Itu kami ikutin, sehingga kami bisa belajar. Awalnya kami belajar dulu, oh ternyata seperti itu. Setelah kita belajar, kita akan tahu, oh ternyata triknya seperti ini untuk ekspor makanan ke Eropa, sehingga perizinannya seperti ini, terus papernya seperti ini. Nah, yang keenam, yang nggak kalah pentingnya, memang kita sebagai eksporter itu harus belajar bekerja sama dengan forwarder yang terpercaya. Artinya, forwarder ini di setiap negara, forwarder ini rata-rata dia punya spesifikasinya. Artinya, untuk negara Eropa, forwarder yang istilahnya yang ngetop, yang keren untuk masalah itu ada X sendiri. Tidak semua forwarder bisa menjangkau seluruh negara. Jadi memang ada beberapa forwarder yang spesialis di situ. Nah, yang ketujuh, membuat company profile yang singkat, jelas, dan tepat sasaran. Artinya kita berusaha untuk kasih informasi lengkap tentang usaha kita. Mungkin nanti kalau teman-teman perlu, contohnya ada di teman-teman tim BI, contoh company profile kami yang memang tidak ribet, tidak complicated, tapi sangat singkat, jelas, dan mudah untuk dipahami. Oke, yang selanjutnya, belajar teknik negosiasi untuk proses pembayaran. Ini sebenarnya yang nomor 8 ini kami ada kelas sendiri, gimana caranya kita bisa negosiasi dengan buyer atau pembeli di luar negeri untuk masalah pembayaran. Karena banyak sekali teman-teman yang belum mengerti di sini sehingga ujung-ujungnya ketipu. Artinya kita memang harus lebih hati-hati karena ekspor itu kan biasanya dalam jumlah banyak dan jumlah besar. Walaupun ada juga yang jumlahnya kecil dan jumlahnya sedikit, itu bisa dilakukan dengan ekspor yang hand carry juga bisa. Jadi untuk yang jumlah besar dan jumlah banyak, memang kita harus ada teknik-teknik tersendiri. Gimana caranya supaya pembayaran kita itu, pembayaran buyer kepada kita sudah lunas sebelum barang itu dikirim. Oke, nah yang terakhir, itu memang harus melengkapi administrasi ekspor. Artinya kalau memang kita masih mau ekspor atas nama perusahaan kita sendiri, bukan under name, kita harus paham nih administrasinya apa aja, apa yang harus disiapkan, papernya apa aja, hubungan dengan bea cukai, apa yang kena pajak, apa atau kena pajak berapa persen, dan untuk produk-produk pertanian seperti buah-buahan segar itu kita bisa koordinasi dengan Kementerian Pertanian. Karantinanya seperti apa, terus izinnya apa aja, terus apa yang harus dipunya. Nah, itu bisa kita pelajari dan kita bisa cari infonya bersama-sama dengan belajar. Dan saya memang salah satu lulusan juga dari dari Kementerian Perdagangan untuk Lembaga Ekspor Indonesia. Jadi teman-teman yang mau belajar tentang ekspor A sampai Z lebih lengkap lagi bisa belajar di sana sehingga nanti akan terbuka lagi wawasannya lebih banyak lagi dan lebih spesifik lagi apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Oke, selanjutnya next. Nah, ini yang memang fokus kami, tips ekspor yang sangat
berat sekali di saat pandemi, karena jujur beberapa negara memang tertutup untuk produk-produk makanan, tetapi kami berusaha untuk tetap eksis. Artinya yang pertama, karena kondisi pandemi ini memang regulasi-regulasi dan persyaratan ekspor untuk penerimaan negara tujuan ekspor memang ada perubahan. Contohnya mungkin perlu tambahan SOP baru tentang penyemprotan atau tentang penghilangan kita bilangnya pensterilan produk. Artinya misalnya kontainernya sebelumnya harus disterilkan dulu, atau produknya harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terkontaminasi pada saat pandemi seperti ini. Yang kedua, kita harus riset juga produk ini pada saat pandemi bisa nggak diterima, karena kadang-kadang beberapa produk tertentu memang untuk sampai ke negara tujuan ekspor itu memang ada yang tidak diterima. Contoh yang banyak peminatnya di luar negeri itu kerupuk kulit. Saya ada pengalaman di Belanda itu sebenarnya nggak boleh kerupuk kulit tuh ya, kerupuk kan mereka image-nya itu adalah baju, jaket gitu ya. Tapi tiba-tiba dijadiin makanan, nah itu jadi pertanyaan. Nah, jangan sampai kita udah kirim barang ke sana, terus tiba-tiba ditolak gitu. Nah itu kan menjadi kerugian tersendiri buat kita pengusaha. Nah yang ketiga, kita follow up calon buyer ataupun buyer yang sudah kita punya dengan membangun hubungan baik. Nah ini berhubungan dengan people skill teman-teman, artinya kita memang harus punya people skill yang bagus, gimana caranya buyer itu bisa respect dengan kita, bisa loyal dengan kita, bisa terus menjadi mitra kita dengan people skill yang kita punya. Tapi jangan lupa juga, buyer itu kadang-kadang nakal juga, kadang-kadang mereka suka tricky juga, artinya kita juga mesti waspada di situ, gimana caranya kita bisa tetap berteman, bersahabat, tetapi tetap waspada juga. Nah yang keempat, ya memang kita harus mempelajari people skill, mempelajari kultur dari negara itu. Contoh misalnya untuk negara-negara Uni Arab Emirates, kebiasaan mereka apa? Mereka akan lebih respect kalau kita mengerti atau kita tahu kebiasaan-kebiasaan mereka. Atau misalnya di Belanda mereka akan respect apa, di Jepang mereka akan respect apa. Nah, saya berusaha untuk mempelajari sedikit bahasa mereka supaya mereka respect dengan saya. Contoh kalau kita ke Belanda, saya akan pelajari bahasa standar welcome gitu ya, bahasa welcome mevrouw gitu, artinya halo nyonya gitu, istilahnya supaya mereka ada sedikit respect dengan kita. Nah, yang selanjutnya itu kita harus belajar yang namanya covert selling. Artinya kita belajar marketing tapi secara tersembunyi. Nggak terang-terangan jualan, ayo beli gitu. Tapi kita bisa bikin iklan yang semenarik dan semenarik mungkin sehingga orang akan tertarik untuk melihat produk dulu, ya, nggak menawarkan untuk beli. Nah, covert selling ini memang ada ilmunya sendiri, ada cara-caranya sendiri, tapi bisa dipelajari secara basic, secara awal. Nah, yang selanjutnya karena kita di masa pandemi ini memang bukan sangat sulit, agak sulit untuk bisa komunikasi secara langsung atau buyer datang ke sini atau kita yang datang ke negara mereka. Nah, tipsnya itu seperti apa? Jadi kita menggiatkan media sosial, artinya kami yang awalnya memang direct selling, artinya tidak berbasis kepada media sosial, tidak berdasar dengan yang promosi dari media sosial, kami mulai untuk menggiatkan lagi. Nah, media sosial ini banyak sekali, ada Facebook, ada Instagram, ada yang lagi ngetren TikTok. Jadi bukan hanya TikTok itu bukan cuma buat goyang-goyang aja, bukan cuma buat hiburan aja, tapi bisa kita buat covert selling. Artinya kita promosi secara terselubung. Contoh, misalnya ada di sini yang produsen buah-buahan atau petani, gimana caranya mereka melirik produk kita? Ya, kita bikin video tentang
manfaat sehatnya makan buah-buahan, misalnya seperti itu. Tapi buahnya lagi metik dari kebun atau buah segar yang kita makan, dan sehingga akan menarik orang, buahnya segar banget ya. Nah itu adalah salah satu teknik covered selling dengan menggiatkan media sosial, sehingga orang akan tertarik untuk bertanya dulu. Nah mungkin ada produk-produk kerajinan lain, misalnya home decor contohnya. Kita bisa, yang di sini mungkin ada pengusaha-pengusaha furnitur atau pengusaha-pengusaha home decor yang lain, hiasan-hiasan. Nah, bisa bikin video tentang nyamannya menggunakan furnitur itu, atau nyamannya menggunakan bangku, contoh ya, bangku, sehingga orang lihat kok bangkunya kayaknya keren gitu. Nah, sehingga begitu lihat bangkunya keren, orang akan bertanya, itu bangkunya mereknya apa, atau bangkunya beli di mana, atau bangkunya bikin di mana gitu kan. Nah, itu bisa kita bikin dalam satu video, videonya nggak usah lama-lama, 10-15 detik aja, sehingga nggak terlalu berat. Nah nanti kalau di tim saya itu ada satu tim khusus untuk media sosial, entah itu TikTok, entah itu Instagram, entah itu Facebook, yang mereka akan bikin satu video per setiap hari dan akan di-share atau dibikin WhatsApp Blast atau WhatsApp status atau Facebook status atau Instagram status, sehingga semua yang berteman dengan kita di media sosial akan melihat. Nah untuk teman-teman buyer yang di luar negeri, memang kami sengaja kirimkan itu untuk greeting. Artinya kita tahu nih, misalnya kayak di Qatar sekarang jam berapa, di Indonesia jam berapa. Di Qatar, di Indonesia jam 12, mungkin di Qatar masih jam 7 pagi gitu ya. Kita akan greeting good morning gitu ya, dengan video yang kita punya, sehingga mereka akan lihat itu video dan menjadi bahan referensi mereka mungkin. Oh, mereka akan sesudahnya itu biasanya akan chat, kamu punya produk baru, atau kamu punya rekanan baru, atau kamu ada ini baru. Terus kita akan bilang, iya betul, kita punya sekarang teman-teman, kami kerjasama dengan teman-teman yang produksi produk herbal, contohnya seperti itu. Jadi, oh ya, kalian punya herbal? Punya, kita punya produk herbal apa ya? Misalnya ginger tea, atau VCO, atau misalnya madu. Nah itu di situ kita bisa promosi ya kepada buyer-buyer kita yang di luar negeri, dan itu sangat efektif sekali. Ada sedikit cerita pengalaman saya di masa pandemi ini. Tadinya kami hanya fokus di industri makanan, artinya kami hanya ekspor makanan-makanan berupa cemilan seperti keripik pisang, keripik singkong, ya, keripik tempe, yang dianggap kayaknya receh banget gitu ya. Tapi ternyata itu sangat diminati juga di luar negeri. Nah, begitu pandemi ini, habitnya itu berubah, teman-teman. Artinya orang mau sehat. Nah, makanya kita bikin covered selling-nya adalah gimana caranya kita tetap menikmati cemilan, atau kita punya produk yang bisa meningkatkan imun booster, artinya meningkatkan kesehatan kita. Nah, salah satunya misalnya ini contoh, ini kami kerjasama juga dengan teman-teman dari Serang, Banten. Ini jahe merah. Jahe merah ini lagi ngehits, lagi naik daun banget lah ya untuk produk kesehatan. Mereka sebutnya ini sebagai ginger tea. Atau mungkin contoh yang lain yang superfoodnya ada madu. Nah, seperti ini honey gitu ya. Nah, ini juga produk-produk yang sedang naik daun, atau VCO. Nah, ini juga produk teman-teman dari Jawa Tengah. Ini yang produk VCO. Ini juga sedang naik daun, sehingga kita bisa bikin promosi di situ. Saya yakin teman-teman di Jawa Timur itu punya potensi produk yang lebih besar dan lebih luas lagi. Jadi nggak usah takut untuk promosi produk kita, ya. Nggak usah takut untuk bikin media sosial kita rame. Jadi besok bikin media sosial jangan tentang curhat yang sedih-sedih gitu ya. Jangan tentang curhat rumah tangga. Aduh, mak gue gimana gitu. Jangan. Kita bikin sesuatu yang menghasilkan, sehingga nanti itu akan meningkatkan
promosi untuk usaha kita. Nah, yang terakhir ini yang nggak kalah penting, yaitu kalau kita mau bertahan di situasi dan kondisi apapun, kita harus bisa berinovasi dan beradaptasi. Artinya, inovasi produk itu kita harus lakukan continuously, ya, continuously, sehingga orang nggak bosen sama produk kita, sehingga orang ada lihat, oh ada inovasi baru nih, oh ternyata keripiknya itu sekarang nggak cuman yang rasa original aja, keripiknya ada rasa misalnya pedas, tapi gimana caranya orang yang nggak suka pedas? Nah, mungkin inovasinya dengan memisahkan bumbu seperti Indomie gitu ya, kan bumbunya sama mie-nya dipisah. Nah, kita bikin seperti itu. Atau mungkin misalnya yang punya produk buah-buahan segar atau punya produk pertanian, inovasinya apa? Kita buatlah packaging semenarik mungkin. Karena di luar negeri itu orang itu lihat produk pertama kali lihat produk, dia akan lihat bukan di luar negeri saja, di Indonesia juga. Kalau lihat produk itu yang pertama kali dilihat adalah packingnya menarik nggak, packagingnya menarik nggak. Nah, setelah dia lihat packagingnya, dia lihat komposisinya, harganya bersaing atau tidak. Nah, yang selanjutnya memang kita harus bisa beradaptasi. Artinya di situasi pandemi gini, gimana caranya produk kita bisa tetap eksis, produk kita bisa tetap dijual. Nah, kita pikirin tuh caranya gimana supaya misalnya keripik saya tetap eksis di luar negeri. Ya, kita bikin cover sellingnya apa? Bahwa misalnya dengan makan, dengan bahagia akan meningkatkan sistem imun kita. Gitu. Arti itu kayaknya sih receh gitu, kayaknya tuh sepele, tapi dengan bahagia dan ngemil itu bisa meningkatkan sistem imun sehingga kita akan lebih bahagia, sehingga kalau kita lebih bahagia itu penyakit akan susah masuk, sistem imun kita akan tinggi sehingga bakteri, penyakit apa segala macam itu susah untuk masuk ke tubuh kita. Oke, nah selanjutnya, nah ini beberapa produk kerjasama produk yang sudah kerjasama dengan kami. Ini ada produk namanya Akar Wangi dari Garut. Ini produk best seller sekali di Belanda. Waktu itu kami bawa produk ini untuk pertama kali 2016 kami bawa untuk pameran di Belanda. Tapi kami nggak sangka produk ini sangat best seller karena Akar Wangi ini ternyata kita jualnya itu marketingnya itu dia bisa mengusir serangga. Artinya kalau Anda jadikan ini sebagai hiasan di rumah kita atau ditempel di dinding, itu nyamuk, serangga itu nggak suka. Karena memang akarnya sudah wangi dan itu merupakan salah satu trik marketing juga. Nah ini pertama kali kami bawa ke Belanda dan memang banyak peminatnya. Setelah itu kami bawa juga ke pameran-pameran di Dubai dan di Qatar, banyak juga peminatnya terutama untuk sajadahnya. Nah, negara-negara Muslim seperti Dubai, Qatar, Abu Dhabi itu sangat menyukai sejadahnya karena mereka itu suka yang wangi-wangi gitu. Mereka kayak kayu wangi, kayu akar wangi, kayu manis gitu ya, mereka suka. Nah, di akar wangi ini memang wanginya itu khas sehingga mereka menyukai produk ini untuk istilahnya mereka pakai sehari-hari. Nah, untuk negara-negara Muslim lainnya memang sejadah ini cukup terkenal karena di masa pandemi ini mereka beradaptasinya gimana? Mereka bingung kan, Bunda Hetty ini gimana ya kita bisa jual sejadah di masa gampang, kita inovasi aja, bikin sejadah yang kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi mereka kalau mau sholat kan sekarang kan masjid-masjid atau musola nggak cuma di Indonesia aja, di luar negeri juga kan tidak menyediakan karpet. Sehingga mereka harus bawa single sejadah sendiri yang bisa dipakai kemana-mana. Nah, inovasinya itu bikin sejadah kecil-kecil sehingga bisa dibawa kemana-mana. Nah, oke. Selanjutnya, ini produk kerajinan dari kerang. Ini teman-teman dari Cirebon. Waktu itu kami pertama bawa juga ke Belanda, tapi di Belanda kami ketemu dengan pembeli dari Amerika Serikat yang waktu itu datang ke pameran dan mereka berminat sekali dengan produk ini. Sudah dipasang di beberapa hotel di Bintang 5 di Amerika Serikat
dan produknya keren banget, kece banget. Artinya kadang-kadang kita nggak berpikir gitu ya, ini kan cuman kerang yang mungkin teman-teman bisa lihat ya, kerang yang putih yang makan itu, yang kita makan di pecel lele apa itu ya kan, ada kerang apa sih namanya itu yang kulitnya warna putih, itu kan banyak yang dibuang. Nah ini dijadikan kerajinan, jadi produknya jadi lebih unik, lebih bagus, lebih keren, dan memang ada standar sendiri untuk produk-produk kerang. Waktu itu kami sempat koordinasi juga dengan Kementerian Kelautan, jenis-jenis kulit kerang yang boleh dijadikan kerajinan dan boleh diekspor, karena ada memang hasil laut tertentu yang tidak boleh diekspor. Nah itu kita pilih dulu bahan bakunya. Jadi saya bantu teman-teman di Cirebon waktu itu hampir 1 tahun kita trial dan error untuk produk, sehingga alhamdulillah perjuangan kita selama setahun menghasilkan ada beberapa buyer dari Belanda, dari Amerika Serikat, dan terakhir memang 2020 sebelum pandemi 2019 kayaknya ada satu hotel di Dubai yang pesan untuk tempat tidur di kiri kanan tempat tidur itu kan ada lampu ya. Nah itu pakai produk ini. Produknya luar biasa keren, dan ini juga mungkin teman-teman di Jember ada juga yang produksi home decor, jadi mungkin nanti bisa kolaborasi, kita inovasi apa sih yang dibutuhkan di luar negeri untuk home decor gitu ya. Oke, next selanjutnya. Nah ini yang tadi saya bilang produk herbal yang lagi naik daun itu aneka rempah, yaitu jahe merah. Mereka sebutnya ginger tea. Nah ginger tea ini saya pertama kali bawa memang waktu itu pameran juga di Belanda, dan mereka sangat suka dengan rempah-rempah Indonesia. Artinya rempah-rempah Indonesia itu dari zaman dahulu kala memang sudah terkenal the best banget. Nah, ini kami kerjasama dengan teman-teman di Banten kemarin yang produksi jahe merah ini. Gimana caranya kita berinovasi supaya si jahe merah ini dia kan kalau dicampur dengan gula aren atau produk lain itu kan suka menggumpal. Nah, kita berinovasi gimana caranya dia tetap ambiar gitu ya, tetap serbuknya bagus, sehingga begitu sampai ke negara tujuan ekspor produknya tetap terjaga. Karena di dalam kontainer itu sendiri kan kadang-kadang suhunya ya naik turun, sehingga beberapa produk memang suka rusak. Saya ada pengalaman juga waktu itu ke Dubai atau ke Qatar, saya lupa, itu produknya itu perhiasan. Nah, rupanya teman saya nggak info perhiasannya itu jenis apa, sehingga sampai sana kan kalau naik yang kapal laut kan cukup lama ya, nggak berhari-hari gitu ya, berminggu-minggu. Nah itu begitu sampai sana itu pada putih-putih, jadi kayak membeku gitulah, jadi produknya rusak seperti itu. Nah ini untuk produk herbal ini sangat diminati saat ini, negara manapun sangat concern dengan kesehatan. Artinya kita bisa cover selling bahwa dengan produk kesehatan ini hidup kita akan lebih nyaman, sistem imun kita akan lebih naik, sehingga tidak mudah atau susah untuk diserang oleh bakteri ataupun virus. Oke, nah selanjutnya ada, nah ini produk herbal yang lainnya ada VCO. Nah waktu itu kami ada yang pesen ini dari Belgia ini, dia buat bahan baku kosmetik ternyata. Jadi virgin coconut oil ini dijadikan bahan baku kosmetik, sehingga nanti dia jatuhnya bahan baku ya, bukan produk jadi. Nah ini kebetulan saya masukkan ke botol ya. Nah pas pandemi gini kita iseng-iseng kenapa kita nggak jual aja gitu loh. Padahal VCO ini banyak manfaatnya. Terus bagus juga untuk kesehatan, bagus juga untuk kulit. Kalau orang luar negeri aja suka dengan produknya dan dijadikan untuk bahan dasar kosmetik, kenapa kita nggak coba untuk, nah makanya waktu itu saya sama tim bikin, ya udah kita coba dulu, kita bikin sampling dulu gimana caranya supaya produk ini bisa dikemas dengan cantik dan dipasarkan. Nah kalau untuk VCO itu sendiri memang waktu itu Belgia itu mereka pesannya yang galon-galon gede gitu ya, yang ukuran 50 liter untuk bahan baku kosmetik. Oke, selanjutnya
Nah, ini buah segar, produk pertanian. Nah, ini saya sering banget kirim ke Singapura. Ada jambu citra gitu ya, ada mangga harum manis, terus ada lagi buah naga, itu Singapura sering banget. Nah, memang untuk produk-produk pertanian kita harus koordinasi dengan Kementerian Pertanian, ada untuk fitosanitary dan lain-lain, dan itu memang ada syarat-syaratnya. Tapi untuk produk-produk pertanian untuk negara-negara Asia ini memang beberapa produk kita memang sangat disukai. Artinya ada beberapa negara lain yang tidak punya gitu loh. Sehingga memang ambil dari kita contohnya alpukat. Alpukat itu kalau di Malaysia itu Indonesia terkenal banget. Indonesia pasti kalau ada alpukat pasti mereka yang ada di otak mereka, oh ini dari Indonesia ya, mereka akan bilang gitu karena yang terkenal memang dari Indonesia untuk alpukat. Nah, kalau untuk Singapura jambu citra ini best seller banget, dan kami memang kerjasama juga dengan teman-teman yang punya produk ini untuk kita ekspor ke luar negeri. Oke. Nah, selanjutnya, nah produk lainnya, apakah itu produk teman-teman? Nah, nanti teman-teman bisa taruh di sini. Jadi nggak apa-apa, kita bermimpi besar dulu. Kita memiliki harapan yang besar terhadap produk kita. Mulailah dari yang kecil dulu. Artinya jangan berangan-angan ekspor itu harus 1 kontainer, ekspor itu harus gede, ekspor itu harus banyak. Jangan seperti itu. Mulailah dari yang kecil dulu. Kita bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan vendor-vendor ekspor yang ada, yang terkenal di Indonesia seperti Alibaba, ada Shopee, ada macam-macamnya, ada Amazon. Nah, itu dari yang kecil-kecil. Sehingga produk kita bisa eksis atau dikenal di luar negeri. Ikutlah dengan beberapa komunitas atau persatuan atau paguyuban yang dimana banyak yang dimana di situ akan banyak teman-teman yang punya produk X, produk Y, produk Z, sehingga bisa dikolaborasikan seperti itu. Jadi itu adalah tips dari kami untuk teman-teman, jangan putus harapan, jangan mudah menyerah. Kita bisa mulai ekspor walaupun dengan skala kecil. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wah, luar biasa Ibu pemaparannya ya. Bahkan kerang pecel lele saja bisa dikaryakan sebagai produk ekspor sampai Dubai, Amerika loh Bu, itu keren banget. Luar biasa, pemaparan itu juga sangat praktis, dilengkapi dengan tips-tips yang pastinya sangat berguna ya bagi pelaku ekspor maupun calon eksportir. Jadi jangan khawatir apabila bisnis Anda kecil, karena untuk masuk ke pasar ekspor tidak melulu bisnis besar. Skala ekspor kecil pun juga bisa juga memakai mekanisme under name, begitu ya Bu Nurhaiti ya. Betul. Yang penting bisnisnya bisa memenuhi syarat menjadi eksportir, dan yang paling penting adalah tekad dan nekat. Baik, dan selanjutnya juga diikuti dengan badan hukum, memiliki NPWP dan perizinan lainnya ya Bu. Semoga UMKM dapat bisa bersaing ya di kancah internasional dan memberikan awareness untuk pasar internasional bahwa Indonesia memiliki produk dengan kualitas yang baik gitu. Sekali lagi terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Nurhaiti. Baik, kita sudah mendengarkan pemaparan dari narasumber kita pada bagian ini, dan seperti yang saya sudah beritahu di awal, akan ada sesi tanya jawab. Nantinya ada 2 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah menarik dari Bank Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu silahkan untuk ketik pertanyaan di kolom chat Zoom yang tersedia. Namun sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, mari kita bersama-sama menyaksikan suatu video persembahan dari Bank Indonesia. Selamat menyaksikan.
Ya baik, sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Bisa jadi ini sesi yang Bapak Ibu tunggu-tunggu ya, karena memang akan ada hadiah bagi 2 penanya terbaik. Jadi hadirin dipersilakan untuk menaruh pertanyaan pada kolom chat Zoom, dan nantinya 2 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah menarik dari Bank Indonesia. Dan tim Bank Indonesia juga telah menyadur ini beberapa pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan pertama dari Yosi Ermawan diarahkan kepada tim Bea Cukai Jember. Pertanyaannya adalah, adakah link hotline untuk UMKM Jember jika ingin konsultasi tentang ekspor? Silakan tim Bea Cukai Jember untuk menjawab pertanyaan dari Pak Yosi. Terima kasih Pak. Cek. Ya, silakan Pak. Pak Yosi Ermawan. Jadi kami seperti yang saya sampaikan tadi, kami siap menerima terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan klinik ekspor tadi. Jadi kami, Bapak bisa langsung datang ke kami di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember, ataupun bisa juga melalui email kami di jember@gmail.com, ataupun bisa juga melalui telepon dan juga bisa live chat di kami. Jadi kalau nggak salah di slide terakhir kami ada alamat email ataupun live chat yang bisa dihubungi, ataupun bisa juga ke Instagram kami di Bea Cukai Jember. Bapak-bapak bisa melakukan konsultasi atau pertanyaan terkait dengan ekspor ini. Jadi monggo silakan, apalagi kalau mau berkunjung silaturahmi ke tempat kami. Monggo silakan Pak Yosi Ermawan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Jadi bisa melalui online, email, live chat, telepon, dan bisa juga langsung ke Instagramnya Bea Cukai Jember. Tapi kalau misalkan ingin bersilaturahmi, bisa langsung datang ke kantor Bea Cukai Jember. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Asep. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Andini diarahkan kepada Ibu Nurhayati. Apakah ada kuantiti khusus untuk ekspor barang? Kira-kira apa ada kualifikasi untuk memenuhi produk tersebut? Silakan Bu Nurhayati untuk menjawab pertanyaan. Baik. Selamat siang Ibu Andini, salam kenal. Baik, saya akan coba jawab untuk pertanyaan Ibu Andini. Untuk kuantiti khusus ekspor itu tidak ada ya Bu Andini. Jadi kalau kita punya produk nggak terlalu banyak atau mau ekspor ke negara, misalnya mau ke mana, mau ke Asia, kita punya produk kapasitas produksinya masih sedikit. Nah, kita bisa menjual dalam kuantiti yang sedikit, tidak mesti 1 kontainer. Jadi kalau misalnya bisa 1 kubik gitu ya, 1 kubik itu berapa meter kali berapa meter ya, dan terpenuhi itu juga bisa. Nah, untuk istilahnya kargonya sendiri atau pengangkutannya sendiri itu bisa dengan kargo internasional seperti DHL gitu ya, tidak mesti dengan kontainer. Jadi untuk Bu Andini kalau punya produknya memang produksinya belum banyak, bisa ekspor dalam jumlah kecil. Atau kalau misalnya mau coba jual sedikit-sedikit dulu, bisa bergabung di Amazon, Alibaba gitu ya, penjualan global internasional yang bisa jual secara ecer, artinya satuan. Itu juga udah termasuk ekspor juga, karena yang seperti tadi teman-teman dari Bea Cukai katakan, ekspor itu adalah proses keluarnya barang gitu ya, barang dari Indonesia ke luar negeri. Jadi berapapun kuantitinya, memang itu adalah ekspor. Jadi tidak ada batasan, mau sedikit ataupun banyak itu bisa. Oke, itu aja. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu. Izin Mbak Clara. Ya, silahkan Pak Asep. Saya bisa menambahkan. Jadi terkait kegiatan ekspor ini jangan dibayangkan langsung ekspornya 1 kontainer gitu ya. Jadi bapak-bapak misalkan nanti misalnya bergabung di marketplace tadi ya, bapak-bapak atau ibu-ibu bisa ekspor melalui kantor pos, melalui jasa-jasa pengiriman, DHL ataupun JNE segala macam itu bisa Bu. Dan kami ada yang namanya fasilitas ekspor itu nggak harus melalui PEB,
dengan pemberitahuan ekspor barang, tapi cukup dengan ada istilahnya non PIB. Nah itu melalui jasa-jasa titipan, melalui kantor pos tadi, melalui JNE, dan nanti itu tidak harus mengisi PIB seperti yang disampaikan Pak Vicky tadi. Jadi jangan dianggap ekspor yang itu ribet lah. Nah itu ada memang kamar-kamar tertentu yang kita sediakan untuk ekspor, baik yang dalam kontainer ataupun LCL ya. Kalau kontainer itu ada 2 macam ya, full container load sama close container load. Nah nanti bapak-bapak bisa bergabung, katakanlah rombongan, nanti ada namanya perusahaan konsolidasi ekspor untuk bergabung dalam satu kontainer sehingga bisa dilakukan ekspor tadi. Mungkin dengan yang diistilahkan Bu Titi tadi ada istilah under name ya. Betul. Nah, itu bisa melalui dengan kontainer melalui LCL. Cuma nanti harus diberitahukan siapa sih pemilik barangnya gitu ya. Jadi eksporternya misalkan PTX, nah nanti Bapak selaku pemilik barang akan dicantumkan sebagai pemilik barang di dokumen PIB-nya. Iya betul. Ya, betul. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih Bu Clara. Terima kasih Pak bantuannya, tambahannya keren ya. Luar biasa, ini sinergi yang luar biasa ya. Jadi memang ekspor ini tidak perlu ribet untuk mengisi PEB dan lain hal sebagainya, tapi banyak sekali cara yang lebih mudah begitu ya, misalkan dengan cara under name begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Melihat ini antusiasme pertanyaannya banyak sekali, ada satu pertanyaan lagi diarahkan untuk Ibu Nurhayati dari Robiatul Adawiyah dari Gen BI Jember. Apa kesalahan yang sering dilakukan oleh eksportir pemula? Kira-kira berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengekspor produk ke luar negeri? Silakan Bu Nurhayati. Luar biasa sekali. Halo Kakak Robiatul Adawiyah. Kesalahan eksportir pemula. Aduh, jangan ngomongin kesalahan dulu ya. Karena gini, setiap kita berusaha atau memulai suatu bisnis, kita ada yang namanya trial dan error. Artinya tidak semua bisnis yang kita jalankan itu berjalan mulus. Untuk pengalaman pribadi di saya, ini berdasarkan yang saya lakukan ya, artinya yang terjadi di tempat saya, kesalahan yang paling fatal itu adalah masalah pembayaran. Artinya gini, memang kita untuk semua sistem pembayaran di luar negeri memang ada yang menggunakan sistem LC ya, artinya kita kolaborasi dengan bank untuk menerbitkan surat pembayaran dan lain-lain. Tetapi itu untuk buyer-buyer yang sudah terpercaya, artinya tidak memiliki track record yang jelek. Nah, gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya itu kita kolaborasi dengan katakanlah dengan ITPC, misalnya kita mau kirim ke Dubai, kita kolaborasi dengan ITPC Dubai atau teman-teman yang atas perdagangan di Dubai, kita minta track record buyer ini gimana? Apakah dia memang punya istilahnya catatan kriminal atau memang terkenal penipu gitu, atau memang mereka sudah kerjasama dengan ITPC dan memiliki nama yang baik bagus sehingga kita akan lebih aman gitu ya untuk bertransaksi. Nah, yang kesalahan kita itu waktu itu memang masalah pembayaran dan kita tidak aware, artinya gini, untuk clearing antar bank biasanya kan itu diperlukan beberapa hari kerja ya. Nah, si bayarnya ini transfer di hari Jumat, sudah kirim bukti transaksi. Nah, karena sudah kirim bukti transaksi dan Jumat, Sabtu, Minggu kan libur. Harusnya kan perlu 2-3 hari untuk istilahnya untuk kita bisa lihat apakah uangnya sudah masuk ke rekening perusahaan atau belum. Tapi karena sudah kirim bukti transaksi dan kami sudah bertransaksi dengan bayar ini lebih dari 2 kali, jadi kami pikir terpercaya. Dan benar waktu itu memang untung aja ya, untungnya memang tidak terlalu besar jumlah transaksinya sehingga ada yang aneh waktu itu, admin kita bilang, Bu, kenapa kita nggak tunggu sampai hari Rabu, Selasa atau Rabu sampai benar-benar dananya masuk baru kita bisa kirimkan barangnya. Waktu itu kan memang pengirimannya nggak banyak dan melalui armadanya pesawat ya yang cepat. Nah, itu kesalahan-kesalahan administrasi seperti itu yang memang kita harus hindari. Jadi kita harus lebih teliti lagi. Nah, yang selanjutnya
ya memang rata-rata kesalahan itu di administrasi. Nah, untuk packing list juga kita harus benar-benar teliti karena nanti kan teman-teman bea cukai juga istilahnya periksa benar nggak nih isinya sama packing listnya, jangan sampai nanti melanggar aturan gitu. Nanti kalau melanggar aturan juga akan repot. Nah, yang selanjutnya untuk eksportir pemula itu kesalahannya terlalu kita bilangnya terlalu pede bahwa mau ekspor itu harus banyak gitu. Padahal yang seperti kita tekankan di awal, ekspor itu nggak mesti banyak gitu. Bisa ekspor rencengan, bisa ekspor rentengan. Jadi dalam satu kontainer, benar itu juga kami alami. Dalam satu kontainer itu ada beberapa pengusaha yang mengekspor barangnya sehingga kita kerjasama. Jadi jangan berimage dulu untuk banyak, kita mulai step by step dulu, ikutin peraturannya dan harus lebih teliti lagi dalam masalah administrasi. Nah itu sih yang eksportir pemula rata-rata yang pengalaman kami. Itu Mbak Clara mungkin bisa menjawab. Baik Ibu, jadi memang semuanya ini berawal dari trial and error, tapi mungkin ada beberapa bagian penting seperti masalah pembayaran, administrasi. Terima kasih Bu Nurhayati atas sharingnya, sangat insightful. Mungkin Bapak Asep mau menambahkan? Mungkin ini salah satu kemarin case di kantor pos Jember ya. Jadi ada ekspor, jadi artinya seperti yang disampaikan Bu Titi tadi, bahwa kita di samping paham aturan terkait ketentuan ekspor di Indonesia di dalam negeri, tapi juga kita paham ketentuan ekspor di negara lain. Biasanya mereka mempersyaratkan dokumen-dokumen tertentu untuk barang-barang tertentu, misalkan katakanlah untuk daun tembakau dan sebagainya, itu beberapa negara mempersyaratkan aturan tertentu. Ini jangan sampai nanti di bea cukai Indonesia lolos, artinya barang itu terekspor, tetapi di negara penerima barang atau di negara tujuan ekspor barangnya ditolak. Itu juga yang perlu diperhatikan. Jadi betul yang disampaikan Bu Titi tadi, bagaimana kita juga paham aturan pemasukan barang di negara tujuan ekspornya. Mungkin yang itu Mbak Clara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Asep atas tambahannya begitu ya. Baik, Bapak, Ibu, karena keterbatasan waktu, inilah akhir dari sesi tanya jawab kita hari ini. Semoga diskusi tadi dapat memberikan inspirasi dalam melakukan kegiatan ekspor. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber yang telah menyempatkan hadir pada talk show Kiat Menembus Pasar Ekspor di Masa Pandemi. Dan untuk mengabadikan momen spesial ini, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, kita akan melakukan sesi foto bersama. Dimohon kesediaannya untuk mengaktifkan kamera dan kita akan langsung berfoto bersama. Baik, semua sudah terkumpul, semua sudah siap. Silahkan berikan senyuman terbaik di siang hari ini. Mari kita berfoto bersama dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Baik, luar biasa. Izin Ibu Bapak satu kali lagi, gayanya lebih heboh mungkin tadi seperti Pak Asep, seperti ini begitu ya Pak ya? Baik. Kita abadikan momen spesial ini, mari kita foto bersama. 1, 2, 3. Luar biasa Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian telah kita mengikuti bersama talk show Kiat Menembus Pasar Ekspor di Masa Pandemi. Meskipun pandemi COVID-19 belum berakhir, tapi aktivitas ekonomi Indonesia harus terus difasilitasi agar segera pulih dan ekspor merupakan salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi. Saya Clara Antawijaya, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Matur nuwun, matur saka langkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada rekan MC. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Clara. Baik, ya Langsung Waalaikumsalam aja ya. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih untuk Clara yang sudah memandu ya, yang pastinya dengan topik yaitu Kiat Menembus Pasar Ekspor di Masa
pandemi. Dan tentu saja langsung saja kita umumkan ya Kak, 3 penanya terbaik. Dua. Sorry. Yang akan mendapatkan hadiah paket produk UMKM untuk sesi kali ini. Wow, jadi kita akan umumkan siapakah 2 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah paket produk UMKM untuk di sesi kali ini. Dan untuk yang pertama, kita ucapkan selamat atas nama Yosi, gitu. ya maksudnya Yosi Ermawan. Yeay, selamat atas nama Yosi Ermawan, nantinya akan dihubungi oleh panitia. Dan untuk yang kedua, penanya terbaik, selamat atas nama Robiatul Adawiyah ya. Dan sekali lagi selamat untuk kedua penanya terbaik. Untuk yang pertama atas nama siapa Putri? Yang atas nama Yosi Ermawan. Yang kedua Robiatul Adawiyah. baik, dan selamat kepada para pemenang. Nantinya akan dihubungi oleh panitia untuk informasi selanjutnya ya. Dan Dan jangan yang lupa juga, pastinya acara ini didukung oleh JNE yang memberikan potongan ongkir 25%. wow, lumayan ya. Ya, untuk setiap transaksi belanja produk UMKM yang berlaku pada tanggal 27 sampai 30 Agustus 2021. Bener banget, jadi buruan deh mumpung karena masih ada potongan 25%, lumayan ya. Lumayan. Itu anggaplah keuntungannya ditambah ya. Dan yang pasti untuk setiap transaksi belanja produk UMKM yang berlaku 27 hingga 31 Agustus 2021. Dan yang pastinya jangan kemana-mana karena setelah ini kita semua akan melihat paparan oleh UMKM terpilih dalam virtual business matching. Dan yang pastinya kita masih dalam acara Geber UMKM, Gerakan UMKM Beranjak Jember, Jember Expo 2021. Sampai jumpa.